Alangkah sangat disayangkannya, mungkin menohok ini Bang Rasid, pengaplikasiannya umumnya di luar Pulau Jawa, khususnya Kalimantan, di seluruh provinsi Kalimantan, itu presentasinya sangat minim. Berbeda dengan supporting dari seluruh stakeholder di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang inisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita bicara terkait dengan ada hal yang ramai ketika pemerintah mendorong Operasi Merah Putih, kemudian mendorong kemandirian desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, bagaimana kemudian realnya kondisi yang dihadapi para kepala desa di lapangan dalam rangka kemudian mewujudkan dua gagasan besar itu menjadi penting, karena bagaimanapun kalau kita bicara soal kemandirian desa, BUMDes setidaknya menjadi organ penting dalam rangka mendorong itu. Nah, kali ini kita bersama dengan Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Baretokuala, ada Bang Endang Sudrajat. Assalamualaikum Bang Endang. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kembali kita ketemu dalam ngopi rutin, Kang. Kita langsung bicara soal, kan pemerintah, Pak Presiden sangat antusias mendorong bagaimana desa itu mandiri, desa itu bisa berkembang, desa itu maju, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat, ekonomi di desa itu bisa tumbuh dengan baik, karena bagaimanapun itu kan menjadi poin penting. Apalagi ini ada erat kaitannya, dia relate dengan sejumlah program-program lain, termasuk soal MBG dan segala macam. Kang, kan kalau kita bicara soal Koperasi Merah Putih, bicara soal BUMDes, kondisi real yang terjadi di lapangan seperti apa sih, Kang? Baik, makasih Bang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, Bang Rasid, terkait Koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya ada BUMDes, yang seyogianya ini digagas waktu Presiden kita Pak Jokowi waktu periode kedua. Kami di desa, khususnya Wanaraya, sangat mengapresiasi progres BUMDes desa, apalagi sekarang ada Koperasi Merah Putih, sangat mengapresiasi, mendukung program Presiden tersebut. Karena untuk mendukung asta-cita Presiden Republik Indonesia, membangun Republik ini dari desa, supaya tidak lagi kekayaan Republik ini yang bersumber dari desa itu dinikmati segelintir orang. Alangkah sangat disayangkannya, mungkin menohok ini Bang Rasid, pengaplikasiannya umumnya di luar Pulau Jawa, khususnya Kalimantan, di seluruh provinsi Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Tengah dan Timur, itu presentasinya sangat minim. Berbeda dengan supporting dari seluruh stakeholder di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Contoh konkret, Desa Ponggok yang notabene-nya sumber daya alamnya itu jauh di bawah standar Kalimantan. Akan tetapi kehidupan masyarakatnya sangat meningkat tajam, ekonomi secara ekonomi. Itu berkat dikelola oleh BUMDes. Pulau Dewata, Pulau Bali, sama juga. Sumber daya alamnya sangat minim dibandingkan dengan kita Pulau Kalimantan. Tapi dengan pengelolaan BUMDes dari bidang jasa, bidang UMKM, itu bisa meningkatkan perekonomian di desa yang dikelola oleh masyarakat desa, dan otomatis kembalinya uangnya untuk kemaslahatan perekonomian di desa. Begitu Bang Rasid. Kang, ya ini kan menarik nih, karena Kang menyinggung soal Ponggok. Ponggok dulu itu kan desa yang nyaris tidak pernah orang kenal banyak kan. Tapi hari ini Ponggok itu kan menjadi sorotan. 16 miliar per tahun PADES-nya. Bukan 1-2 miliar, 16 miliar PADES-nya dari pengelolaan BUMDes tadi. Dan itu hanya jual jasa. Persentase terbesar adalah jual jasa. Kang,
kalaupun tidak sebesar dan semewah Ponggok misalnya, desa-desa di luar Jawa sekarang, kita langsung saja misalnya Kolam Kanan, Desa Kangdang, kan tentu kan punya potensi juga. Yang potensi itu tentu ada nilai diferensiasi dengan desa-desa lain, dengan daerah-daerah lain. Desa Kangdang tentu memiliki karakter tersendiri. Tentu kan ada hal yang bisa dikreatkan dalam rangka kemudian meningkatkan tadi kemampuan BUMDes, ada hal yang bisa dijual agar ujungnya kita bisa meniru model-model kayak Ponggok misalnya. Baik Bang Rasid, tahun 2022 kami membentuk badan usaha milik desa ber-SK-kan Kementerian Hukum dan HAM. Bukan lagi 2022, bukan lagi notaris, bupati dan langsung Kementerian Hukum dan HAM. Setelah legal standing kami dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena di tempat kami sejak 2008 itu ada perkebunan sawit plasma, KUD Jaya Utama yang bermitra dengan PT Agribumi Sentosa, anak cabang dari perusahaan JAwati Tbk, yang sekarang diakuisisi oleh PT Gonta Samba. Itu BUMDes Adil Sejahtera mempunyai kontrak kerja. Oh, dia bermitra dengan perusahaan KUD Jaya dengan Utama KUD. yang bermitra dengan PT ABS, karena KUD Jaya Utama lah yang mengelola perplasmaan di desa kami. Itu sebesar 1,6 miliar per 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan 1,6 miliar mendapat kepercayaan surat perjanjian kerja. Berarti 3,2 miliar per tahun. Per tahun. Itu angkanya. Alangkah sangat disayangkan. Alangkah sangat disayangkan. Tidak ada supporting full dari berbagai lini stakeholder. Pertama kali yang mempunyai surat perjanjian kerja dengan pihak swasta 1,6 miliar per 6 bulan. Itu cuman jual jasa loh ya. Kalau di bahasa kebun sawit itu proning, pembersihan pelapah, terus pembersihan gulma, terus pemetikan buah dodos namanya, terus transportir pengangkutan buah dari TBS ke pabrik. Itu sebesar 1,6 miliar per 6 bulan. Akan tetapi sampai detik ini kami tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Kenapa? Why? Kenapa? Karena nggak bisa kami berjalan sendiri tanpa dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk aparat kepolisian, termasuk aparat TNI, termasuk pemerintah daerah. Harus semua stakeholder ini support agar kami yang dipercayakan jual jasa ini tidak ada lagi pengganggu-pengganggu yang mengganggu SPK BUMDes dengan KUD Jaya Utama tadi. Seperti itu Bang. Karena udah ada SPK harusnya bisa jalan. Artinya Seharusnya. Artinya kondisi yang hari ini tidak bisa berjalan maksimal berarti. Tidak bisa. Artinya kan Kang, kalau ada BUMDes, tentu kan juga ada orang yang bisa bekerja di BUMDes itu. Artinya kan juga menggerakkan lapangan kerja di desa kan? Otomatis Bang Rasid. Dan saya bikin peraturan desa. Seluruh pekerja BUMDes, karena kepala desa ini statusnya sebagai komisaris, direktur sampai ke pekerja itu saya bikin peraturan desa wajib seluruhnya adalah warga desa saya. Warga desa Kolam Kanan. Warga desa Kolam Kanan, kecuali pekerja lapangan seperti tukang dodos, tukang pembersih gulma, tukang atau yang transportir. Warga desa saya sudah tidak mampu lagi. Artian tidak mampu itu sudah tidak punya waktu lagi. Dia punya kerjaan pribadi. Silahkan cari warga desa lain menurut syarat dan yang ditentukan oleh BUMDes itu sendiri. Silahkan diatur. Asal syarat pertama dipenuhi dulu, masyarakat sudah tidak mampu lagi, kuotanya sudah penuh nih, baru masyarakat baru keluar. Betul. Nah, tapi yang diutamakan adalah tetap warga desa sendiri. Kang, dari operasional BUMDes itu selama ini kontribusinya untuk PADes bagaimana? Sangat kecil masih. Karena tidak maksimal ya. Tahun 2024 itu dari kontrak kerja 1,6 miliar, PADes kami cuma 8 juta. Karena kami tidak bisa melaksanakan total luasan plasma tahap 1 itu 440 hektar. Kami tidak bisa melaksanakan surat perjanjian kontrak kerja tadi seluas 440 hektar karena banyak hal
yang mengganjal, menghalangi. Bang, artinya sebenarnya secara teknis kalau tidak ada ganjalan itu BUMDes sebenarnya bisa bekerja kan? Sangat bisa, sangat bisa. Untuk melaksanakan kontrak itu. Sangat bisa banget. Karena kenapa? Why not? Kan? Misalnya kita pekerja yang kita kendala pekerja di lapangan nih. Di desa udah nggak sanggup, nggak ada lagi warga yang bisa mengerjakan, kita bisa cari warga desa lain. Betul. Warga desa lain kita nggak sanggup, kita bisa import dari tenaga di luar provinsi kita. Apalagi mohon maaf, saya di Dewan Pimpinan Pusat adalah Ketua Bidang Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Pertanian. Jadi saya punya akses kepada kawan-kawan kadis seluruh Republik. Di mana warganya ada yang memerlukan kerjaan yang dapat hasil, saya bisa kontak. Kang, artinya organisasi Abdesi ini juga memberikan jejaring yang kemudian juga menguntungkan sesama desa kan, artinya kalau kemudian di desa Kolam Kanan ada lapangan pekerjaan yang kemudian bisa diisi oleh daerah lain kan nilai positif juga berarti. Kalau bahasa dulu saya pernah sampaikan tapi bukan di podcast, di forum rapat. Bukan saja nilai plus dengan adanya organisasi Abdesi yang diketuai umum oleh Bapak Anwar Sadat, Haji Anwar Sadat, Sarjana Hukum hasil Munasul Palembang, itu dampaknya luar biasa. Bahkan saya berani sampaikan ketika itu benar-benar disupport semua lini, dana desa yang selama ini jadi buah bibir, jadi perhatian seluruh aparat penegak hukum, itu nggak bakal diperhatikan lagi oleh desa. Andai kata seluruh pekerjaan apapun yang ada di desa itu disupport, karena pekerjaan di desa ini luar biasa. Antar desa per kecamatan saja bisa barter. Betul. Antar desa per kabupaten bisa barter. Antar desa per provinsi bisa barter. Betul. Jadi tidak ada lagi kita namanya duit uang kertas itu jalan. Kita misalnya kayak di tempat kita kan nggak ada, untuk sekarang sudah ada. Cuman kebutuhan kita bawang merah itu masih banyak import dari Pulau Jawa. Cabai, kol, kubis, kentang itu import dari Jawa. Tomat. Itu kita bisa connecting antar BUMDes melalui wadah organisasi Abdesi di Pulau Jawa, kita bisa connecting. Di Pulau Jawa apa toh perlunya? Misalnya perlunya di Pulau Jawa itu kalau di tempat kita kan jeruk nih. Ya, jeruk itu salah satu tuh. Terus CPO, sawit nih. Habis itu pakan ternak kita bisa barter. Jadi Pulau Jawa, saya dulu pernah hidup di Ngawi, desa Ngale, Kecamatan Parong itu. Ngasih makan kambing, sapi itu pakai damen kalau bahasa Jawa batang padi yang udah kering. Oh iya. Kulit yang kedelai habis panen itu. Iya, kulit kedelai yang udah kering. Di tempat kita tanaman hijau yang berprotein melimpah. Kita lihat di desa Kang Endang aja kan luar biasa kan. Yang di depan mata pelapa sawit. Itu hijauan. Itu kita blending, kita fermentasi, kita ekspor ke Pulau Jawa. Kita ekspor ke Pulau Jawa khususnya yang memerlukan pakan ternak tadi, karena di sana kekurangan, kita barter dengan tomat, ya kan? Ya, betul. Dengan kentang. Indonesia ini akan jadi surganya dunia. Itu baru dari segi tanaman kebun saja, belum yang lain. Kang, artinya potensi itu kan sangat luar biasa. Tinggal bagaimana mengelolanya. Tapi bagaimana mengelola desa hanya dengan kemampuan seorang kepala desa dengan segala keterbatasan. Tadi misalnya kan juga tidak bisa maksimal berarti ya. Ada hal yang kemudian ramai di publik kan, di media sosial, kemudian di media-media terkait dengan kolam kanan. Kolam kanan ini tadi kan salah satunya adalah bagaimana investasi dari sektor perkebunan kelapa sawit sangat mendukung kan, dan itu salah satu yang kemudian memicu bagaimana pertumbuhan di desa Kolam Kanan atau di Kecamatan Wanaraya. Tapi yang ramai hari ini soal pencurian TBS misalnya. Memang sebegitu yang terjadi di kolam kanan. Karena kalau ini terjadi kan juga memperburuk citra desa, seolah-olah kita tidak bisa mengamankan investasi. Kan kita bukan orang yang pro segala macam, bukan. Tapi kan ini kan tidak bagus kan, ini kan noise kan sesungguhnya kan. Bukan it's not good lagi. Gimana ya? Tapi memang terjadi itu. Fakta. Karena saya lihat kan Kang Endang ada banyak statement kan di media itu. Itu fakta. Dan andai kata kepala desa ini boleh punya SNP, habis itu.
tapi tidak ada undang-undang kepala desa bisa menegakkan hukum, punya SNP dan lain-lain enggak. Jadi kapan republik ini maju? Dan saya berani sampaikan, ayolah kita jujur-jujuran, kita baik-baikan, karena yang dirugikan itu bukan cuma desa. Yang dirugikan itu bukan cuma desa, yang dirugikan itu bukan kecamatan mana. Saya buka lembarannya. Di awal 2008 plasma sawit KUD Jaya Utama bermitra dengan PT ABS Jayawati Tbk ini sampai 2021 itu memang hasilnya tidak ada hasil. SHU cuma Rp50.000 per 3 bulan per hektar. Alhamdulillah dengan teknikal saya, dengan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan stakeholder yang lain, hari ini SHU sisa hasil usaha itu per hektar kisaran 300, 400, ada yang 700.000 per bulan. Per bulan. Karena itulah yang dikejar masyarakat yang taat hukum. Akan tetapi terjadilah pencurian-pencurian TBS ini, dan yang melakukan Yang sasaran TBS ini di plasma, bukan di perusahaan. plasma. Dan yang melakukan pencurian-pencurian TBS ini bukan pemilik asli plasma. Mereka beli lahan plasma tanpa prosedural yang legal. Seharusnya prosedur yang legal yang kasat mata saja, seharusnya pihak KUD sebagai mitra dari PT ABS itu mengetahui siapa yang beli. Pemerintah desa sebagai legal standing kewilayahan harus mengetahui. Ini tidak ada mengetahui. Pemerintah desa tidak tahu, KUD tidak tahu, apalagi PT ABS. Sedangkan sertifikat masyarakat tadi diakomodir oleh KUD Jaya Utama, diagunkan ke BUMN, salah satu bank BUMN di Republik ini, dengan agunan, dengan jaminan saham atau kekayaan PT ABS. Jadi tidak ada pengalihan hak di situ. Tidak ada. Jadi mereka yang memanen bukan. Mereka yang memanen, saya berani pastikan mereka adalah pencuri, karena mereka tidak melakukan penanaman, tidak melakukan perawatan, Tapi merasa membeli. merasa mempunyai, bukan merasa membeli lagi, merasa mempunyai, itu adalah buah sawit mereka. Merasa mempunyai itu karena mereka membeli atau gimana, Kang? Mereka membeli pun dengan prosedural yang ilegal. Kenapa saya sebutkan ilegal? Proses jual beli tanah desa, tanah masyarakat saja diketahui RT RW, ya kan? Diketahui RT RW, saksi kanan kiri, diketahui terakhir oleh pemerintah desa, kepala desa. Lah ini tanah plasma, KUD tidak mengetahui, pemerintah desa RT RW nggak mengakui bahwa ini tanah saya. Setelah ini mengakui tanah saya, itu sawit saya. Artinya menurut versi mereka itu kan sebenarnya bukan mencuri. Mereka memanen haknya sendiri. Yang di-framing di media, dibungkus di media, kami memanen di atas tanah kami sendiri. Menurut versi mereka, atas kepemilikan tanah mereka saja legal atau tidak. Pemerintah desa saja tidak tahu, sebagai pemangku wilayah, RT RW saja sudah tidak tahu. Perplasmaannya saja KUD yang mengakomodir plasma ini juga nggak tahu apakah itu dibenarkan. Bang, kalau ketentuan dalam keplasmaan, kemudian kemitraan dengan perusahaan, harusnya TBS yang dipanen di lahan plasma itu kan harusnya dijual ke induk, ke perusahaan kan? Bukan dijual. Nah ini panjang nih. TBS yang diplasmakan ini, yang di plasma diakomodir, dikelola oleh KUD Jaya Utama ini, nanti dipanen, diantar ke pabrik perusahaan yang mengelola tadi. Perusahaan. Hasil dari TBS tadi timbullah namanya CPO dan turunannya. Hasil penjualan CPO dan turunannya dikembalikanlah ke masyarakat, yaitu jadinya SHU. Dan itu kan tidak bisa dijual bebas kan sebenarnya? Bukan TBS-nya itu. Bukan dibawa tidak, keluar misalnya. Bukan tidak bisa, haram. Karena sudah ada kemitraan. Sudah ada kemitraan. Dan itu yang membiayai adalah salah satu bank BUMN negara. Jadi poin induknya yang dirugikan adalah negara. Ketika perusahaan salah satu swasta yang produksi TBS CPO-nya ini macet karena kelakuan oknum, kelakuan para pencuri yang di-backing oknum-oknum tadi, otomatis penjualan CPO-nya terkurang, membayar kreditnya ke BUMN macet. Negara dong dirugikan.
Demikian Bang Rasid. Kang, artinya seorang Endang Sudrajat bicara lantang soal TBS yang tadi, misalnya seperti itu, yang kemudian ramai hari ini diduga dicuri, itu semata untuk kepentingan desa, bukan seorang Endang Sudrajat membackingi perusahaan, bukan? Kalau dibilang membackingi perusahaan yang baru-baru timbul nih, Oh iya. baru-baru hidup seumur jagung lah. Baca track record saya di sosial media. Sejak tahun 2012 saya yang nutup jalan KUD Jaya Utama ini perplasmaan. Karena di Itu waktu jadi kepala desa? belum jadi kepala desa. Sendirian. Dan ada beberapa masyarakat ikut. Main road yang tidak dibayar oleh KUD Jaya Utama dan PT ABS SHM, kita yang menjalani. Sebelum jadi Kades 2016 kita coba tuntut SHU, janji 20%, ternyata 5%, 50.000. Oke, kita turutin lagi. 2021 bahkan tindakan mengambil TBS itu saya buka. Inilah pionernya. Inilah provokatornya. Akan tetapi dalam konsep dan dalam koridor punya batasan. Saya memulai beserta masyarakat itu mengambil TBS itu bukan untuk seterusnya, cuma untuk warning, untuk perbandingan ke KUD dan ke perusahaan. Kalau kita ambil buah kita sendiri, kita jual, kita bisa membagikan SHU kepada pemilik plasma dengan hasil yang bagus. Akhirnya di Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tahun 2022 itu difasilitasi oleh Pak Kajari waktu itu Bapak Ebenezer Silalahi SHMH Pak Ebenezer dengan Kadisbun Pak Suwartono, terus AM legalnya Pak Adiuni, AM legal Pak Haris Saputra, AM apa pokoknya orang-orang besar di ABS. Kita dapat kontrak itu. Dapat kontrak SPK sehingga kita bisa memantau pekerjaan di plasma tadi. Dan SHU yang membagi juga BUMDes. Artinya itu dilakukan Kang Endang waktu itu adalah untuk mengembalikan hak yang harusnya diterima oleh masyarakat. Nah, setelah SHU dari rekening PT ABS melalui KUD terus kirim ke BUMDes yang membagi, otomatis hasilnya bagus dan dimulai statement perjanjian kontrak itulah saya perintahkan stop pemanenan sendiri. Karena swasta, perusahaan dan KUD sudah punya itikat baik. Dan itu berhenti? Stop pada waktu 2022 itu sempat berapa lama Kang? Berjalan 2 bulan. SHU sisa hasil usaha itu per hektar 1 juta sampai 1.700.000 per bulan. Bayangin. Kalau punya 2 hektar sudah 3 juta. Selama 2 bulan. Yang sekarang melakukan itu bukan teman-teman Kang Endang dulu? Bukan. Itu anak-anak baru hidup yang waktu perang, kalau bahasa Jawa perang Brontoyudo, perintis itu nggak tahu apa-apa, itu nggak ikut. Kang, sekarang kalau kita bicara dampak bagi desa, kemudian iklim investasi, kan ini kan berdampak bagi desa kan pada akhirnya kan Kang? Gimana, Bang? Yang tadi situasi yang seperti ini, yang tadi ada penjarahan dan segala macam misalnya, yang sekarang ramai di publik nih, artinya itu kan berdampak. Orang pengusaha bisa melihat, tidak aman nih berinvestasi di kolam kanan misalnya gitu. Dampaknya bukan saja investasi, Bang Rasid. Ini saya baru upload, dan saya dapat kiriman dari warga. Jalan Kabupaten ruas 058 yang tidak pernah disentuh oleh dana Pemkap dari sejak 1978, pernah disentuh sekali Sirtu. Itu dengan upaya saya beserta swasta PT ABS perusahaan tadi ya diperbaiki dengan perjanjian. Jalan itu akan diperbaiki oleh PT ABS, dibaiki pakai Sirtu sebanyak sekitar 100 sampai 120 dump truck yang isinya 6 sampai 7 kubik, belum penyewaan grader, fibrostum dan upah pekerja, itu mereka yang hitung sekitar 300-400. Itu panjang berapa? Panjang 2 kilo. 2 kilo. Dengan perjanjian buah TBS plasma sawit boleh lewat. Hari ini jalan yang sudah bagus jadi kubangan kerbau tanpa tanggung jawab. Dan jalan yang sudah diperbaiki tanpa anggaran negara, padahal itu jalan ruas Kabupaten 058, sekarang jadi bubur dan tidak ada tanggung jawab. Akibat?
akibat untuk mengangkut TBS curian tadi. Ketika pemerintah desa memberikan himbauan 1, 2, 3 kali, kasih warning, dipanggil, dianggap kepala desa intimidasi, tidak membela warga. Ujung-ujungnya mereka berkolaborasi dengan oknum Ripal, kepala desa di impeachment di tahun 2022. Di impeachment, dipitnah berbagai macam hal. 2025 Februari kemarin kepala desa juga berupaya di impeachment lagi, dipitnah dan lain-lain. Kang, tapi sekarang terakhir aparat turun kan? Alhamdulillah kemarin tanggal 23 Maret. Oh iya, baru berarti. 23 Maret kemarin Kasat Reskrim Polres Batola langsung terjun melakukan OTT. Saya juga pas nggak di rumah itu. Oh, itu OTT. OTT. Saya juga pas nggak di rumah karena pas di rumah sakit kan, istri melahirkan, anak sakit di rumah sakit. Alhamdulillah sudah berproses di Polres Batola. Dalam hal ini khususnya Reskrim, Kasat Reskrim langsung turun beserta jajarannya lah yang turun, beserta Kapolsek dan jajarannya. Saya sangat berharap dan saya masih optimis dengan penegak hukum dalam hal ini institusi Polri, Polres Barito Kuala dan jajaran sampai Kapolsek masih memegang teguh sumpah sebagai seorang polisi, sebagai kalau tentara itu Sabta Marga ya, kalau polisi, pokoknya sumpah prajuritnya lah gitu. Saya masih optimis, di Barito Kuala polisi masih memegang teguh sumpah tadi. Oke, artinya itu yang kemudian kita tunggu bagaimana proses hukum berikutnya agar kemudian tadi termasuk BUMDes bisa berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang menghalang-halangi. Itu yang paling penting. Ujungnya kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat desa ya. Oke, terima kasih Kang Endang atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik sehingga kemudian setidaknya kalau kita bicara Ponggok di Kalsel kita ingin melihat ada desa-desa yang juga kemudian kalaupun tidak sama ya bisa model-modelnya seperti itu, desa yang bisa mandiri, mirip lah badan ada bumdesnya kemudian tidak diganggu, tidak diusik-usik segala macam. Ya, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Kang Endang dan pemirsa, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini bersama dengan Kepala Desa Kolam Kanan Kang Endang Sudijatha. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.